Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham sektor finance, bank sekalenar, dan bank daerah. Langsung saja ke saham pertama, BJTM yang ditutup di harga 490 terkoreksi 0,8%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya BJTM di distribusi. BJTM belum kemana-mana dan sudah jebol 500 juga. Tahu sendiri seperti apa sektor finance yang nggak bisa disabar-sabarin aja yang pegang BJTM ya tetap. Tapi tahun ini pandangan saya ya, mudah-mudahan kalau melihat historisi ada peluang tahun ini nutup gap dividen yang tahun ini aja dulu. Itu aja dulu, sabar-sabar. Kalau mau average down Bapak Ibu, nanti siapa tahu dikasih di 460 450 itu lumayan. Gimana kalau turun lagi? Sabar ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk BJTM. Ya sama, masih view saya kemungkinan besar sideways sebelum dia nutup gap dividen. Jadi ada potensi juga bisa turun dulu baru naik pelan-pelan. Ya, itu aja dulu untuk BJTM. Lanjut BJBR yang ditutup di harga 835 terkoreksi 1,18%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya BJBR akumulasi tipis. BJBR belum kemana-mana juga, hindari dulu sektor finance ya, karena ya agak lama nih kemungkinan besar ya. Tapi kita lihat aja minggu inilah BJBR kalaupun rebound kayaknya berat untuk nutup gap dividen. Maksimal kalaupun rebound itu 880, itu aja. Support yang harus dijaga itu 830, jangan jebol, karena kalau jebol itu bisa berpeluang menutup gapnya ini di 780. Nah itu ya 80. Kalau pakai presiden silakan, kalau mau pakai cut loss juga nggak masalah ya. Kalau memang big bank sektor finance minggu ini rebound, ada peluang juga BJBR rebound. Tapi kalaupun rebound maksimal 880 itu BJBR. Lanjut Agro yang ditutup di harga 218 terkoreksi 1,8%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya Agro sama aja ini, hampir mirip-mirip walaupun ada sedikit tipis distribusi, tapi nggak masalah. Langsung saja ke teknikalnya, harus rebound ya. Ini kalau pandangan saya nggak boleh lanjut turun. Kalau turun paling ya 216, lebih itu lemah, sangat mungkin ke 197 200. Jadi kalau mau bagus besok lihat Bapak Ibu, kalau dia hijau serius bangkit. Tutup di atas 220 menarik. Target 230 aja dulu terdekat ya. 220 tembus, targetnya 230 234. Lumayan lah, dikasih 4-5% ya. Lihat besok rebound bagus. Atau Selasa untuk Agro. Yang penting kalaupun nggak besok atau Selasa, dia di atas 220 baru menarik. Perhatikan Agro. Atau balik sekalian di 200. 197 kalau dia terus turun. Pasti mantul nggak? Pasti mantul. Paling nggak dikasih 4-5% lah. Kalau misalnya turun ya, seminggu ini turun beruntun sampai 197 200 tuh potensi tetap mantul. Itu untuk Agro. Lanjut BBYB yang ditutup di harga 226 terkoreksi 3,41%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBYB di distribusi. BBYB gagal juga ya. Semalam minggu lalu tuh udah mulai bagus. Breakout tertekan tadi. Gara-gara ya tahu sendiri sektor finance gimana kan? Beruntun turun. Ya yang penting gak jebol 218 lah ya. Kalau Bapak Ibu beli sekarang cut loss saja kalau di jebol 218 atau average down 170 160. Itu aja strateginya. View-nya sama. View untuk sektor finance itu kalaupun turun terendahnya Maret itu mantul dan sideways seperti ini. Harapan saya ya kemarin tuh BBYB tembus 300 tapi gagal. Cut loss nggak ada cut loss. Pertama profit, habis itu cut loss pas beli di atas. Nah itu ya, mudah-mudahan kita lihat dulu minggu ini. Pokoknya bisa, tapi kayaknya berat lah apa yang menjadi pendorongnya nanti ya. Kalau bisa tembus 240 tuh menarik minggu ini. Itu hati-hati kalau dijebol 218 BBYB. Lanjut Maya yang ditutup di harga 187 menguat 1, lanjut Maya yang ditutup di harga 187 terkoreksi 1,05%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Maya di distribusi. Maya bagus, potensi rebound. Mudah-mudahan ya, kalau dia tembus 190 sih menarik. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 180. Tapi kalau nawar terlalu bawah bisa nggak dikasih. Beli sekarang boleh nggak? Cicil boleh. Atau beli nanti tembus 190 boleh. Target minimal 200. Ya, minimal. Tapi kalau itu tembus uptrend 220 minimal arah juga.
untuk Maya. Itu. Lanjut. BBKP yang ditutup dengan 60 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau broker semuanya BBKP akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BBKP mudah-mudahan minggu inilah ya momentum. Kemarin bilangnya momentumnya minggu. Kemarin bilang minggu lalu bilangnya momentumnya minggu kemarin. 2 minggu yang lalu bilangnya momentumnya minggu kemarin. Tapi kok nggak ribet-ribet? Ya dia masih sideways, ya sabar. Pokoknya antara ibaratnya momentumnya tuh dia ditarik naik atau kena buang aja. Jadi kalau beli kemarin atau 2 minggu yang lalu sabar-sabar tunggu. Yang penting nggak jebol 57 aman. Itu aja ya untuk BBKP. Jadi itu untuk BBKP kita lihat aja, kalau pandangan saya sih kemungkinan besar minggu ini bisa rebound. Mudah-mudahan ya sektor finance. Ingat sektor finance big bang-nya dulu harus meroket ke atas. Baru second linernya bank daerahnya bisa rebound. Tapi bank daerah skip aja lah. Karena naiknya juga nggak terlalu signifikan. Baru bagi dividen kan kayaknya berat untuk nutup dalam waktu dekat. Kalau sektor finance big bang rebound, Bapak Ibu bisa lirik. Sektor second linernya BBYB Agro itu lebih menarik. BBYB Agro itu bisa BBKP atau PNLF Penin. Nantilah analisin Cepin. Ya, jadi saat ini untuk BBKP hot aja selama nggak jebol 57. Target kalau rebound ke berapa? 70.72 BBKP. Lanjut, PNLF yang ditutup dengan 286 menguat 0,7%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PNLF di distribusi. PNLF bagus. Pokoknya ingat ini udah mulai sideways. Bapak Ibu perhatikan. MACD-nya sudah golden cross. Minggu ini harusnya rebound. Jangan jebol berapa? 278. Oh 278 buang dulu. Target ke berapa minimal? 310 NF. Kita lihat. MACD sudah golden cross mengarah ke atas, memberikan sinyal. Ya, ini simple. Sebenarnya trading itu simple, tapi sayangnya kita kadang nggak mau cut loss kan. Saya juga akui. Dulu saya tuh lagi nggak disiplin tuh ya. Waduh. Cut loss cuma 4%, sayang siapa tahu besok naik. Nah, ada harapan muncul. Itu yang mengganggu psikologi. Siapa tahu besok naik. Siapa tahu kan? Nah itu ya. Jadi kembali ke masing-masing lah. Kalau pada saya minggu ini harus rebound. Mau bagus rebound. Kalau bisa di atas 300 lah tembus. Mudah-mudahan ya PNLF. Lanjut. PNBN yang ditutup dengan 1180 menguat 4,88%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya PNBN. Di distribusi. Langsung saja ketikanya PNBN. Wah PNBN sudah lewat 1160. Harusnya bisa serius. Apalagi MACD sudah golden cross. Ada bullish divergent, harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Golden cross. Tembus 1200 gas, target 1300 sampai 1350. Ya. Kita lihat minggu ini. Gagal bertahan di berapa? Di atas 12. Kalau gagal bertahan di atas 1165, ya out dulu lah. 2% buang kalau gagal. Tapi disclaimer PNBN. Lanjut. Penin yang ditutup dengan 990 menguat 0,5%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Penin akumulasi. Penin bagus. Headways pokoknya Penin tuh gak jebol 950 aman. Ingat aja itu. Ini dia best untuk naik. Ngebest untuk naik. Kalau menurut saya Penin ini ngebest untuk naik. Ya target 1100. Ini potensi besar minggu kemarin swing low. Pokoknya kalau dia balik ke arah buang dulu aja. Gak boleh. Pokoknya saham-saham Big Bang, sektor finance, second linernya gak boleh jebol support minggu ini. Karena tahu sendiri ya, kita lihat apakah komoditas masih main. Kalau masih main ya bahaya juga nih untuk sektor finance, bisa jebol juga support ya. Pokoknya itulah. Tapi pandangan saya sih minggu ini harusnya bisa main lah sektor finance. Lanjut, Cepin yang ditutup dengan 324 terkoreksi 2,29%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Cepin akumulasi tipis. Langsung saja ketinggiannya Cepin habis bagi dividen langsung turun ya. Dividennya berapa sih? Lumayan ya. Berapa persen tuh? 346. Dari harga berapa tuh? 412% ya. Dividennya wajar. Pak LKH nih ya. Yang luber-luber profitnya. Karena ini salah satu investasinya. Kalau nggak salah ya. Pak LKH Cepin. Cepin PNLF. Nggak salah. Jadi saat ini. Toleransi ya. Jangan jebol 320. Spec buy. Kalau mau disclaimer ya. Spec buy. Paling kalaupun naik ya maksimal 340, 350 itu. Cut loss 314. Disclaimer analisa kembali Cepin. Lanjut INPC yang ditutup dengan 158 terkoreksi 3,65%. Asing net sell.
Kalian buka resminya INPC di distribusi. INPC. Nah, waktu itu Bapak Ibu ingat kalau dijebol 177 tuh peluang besar ke 160 150. Ini dekat lagi. Spek buy, mantul. Disclaimer tapi ya, potensi mantul. Dekat-dekat 150 spek buy. Nih gambaran saya. Nggak usah muluk-muluk sampai 200 lah. Kalau balik ke atas 177 180 kan lumayan juga tuh untuk INPC. Itu yang terakhir BNII yang ditutup di 196 terkoreksi 2%. Asik net buy. Kalian bukan semuanya BNII di distribusi. BNII aduh jebol ya 200. Belum menarik nih. Tapi ekornya panjang. Kita lihat minggu ini kalau dia tembus tutup di atas 200 baru. Kenapa? Karena dia sempat turun. Terus kalau dia balik harusnya ada buying power kan? Harusnya. Ya udah itu berarti ada potensi serius memang mau bangkit. Kita lihat minggu ini. Mudah-mudahan ya kalau tembus 200 harusnya menarik. Menurut saya tutup di atas 200. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Jadi dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.